Anak SMP IT Cahaya Madani, rajin menghafal Al-Quran, jadi insan mulia. Mahkota untuk ayah bunda di surga, bersama ilmu kita jadi cahaya. Ayo anak SMP IT Cahaya Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasula ba'da amma ba'd. Generasi muda harapan bangsa yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa berkumpul di halaman sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi teladan di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal bertaubat dan kembali kepadanya. Teman-teman yang kami cintai karena Allah, dalam kesempatan yang berharga ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Indahnya Taubat Kembali ke Jalan Allah. Sebuah renungan tentang betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang mau kembali, dan betapa pentingnya untuk bertaubat sebelum terlambat. Sebagai manusia, kita tidak mungkin luput dari dosa dan kesalahan. Namun Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita benar-benar menyesal dan dalam tekad untuk memperbaiki diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Terjemahan Quran surah Az-Zumar ayat 53. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka jangan pernah merasa putus asa selama nyawa masih di kandung badan, selama matahari belum terbit dari arah barat, pintu taubat masih terbuka lebar. Generasi muda harapan bangsa yang dimuliakan Allah. Lalu, kapan waktu terbaik untuk bertaubat? Ketahuilah, ada dua waktu yang apabila telah tiba masanya, semua pintu taubat akan tertutup untuk selamanya. Yang pertama, saat nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ketika ajal telah menjemput, maka segala kesempatan untuk bertaubat telah berakhir. Tidak ada lagi taubat yang diterima. Yang kedua, saat matahari terbit dari arah barat. Ini adalah salah satu tanda besar hari kiamat, di mana saat itu semua orang menyadari kebenaran, tapi itu taubat tidak akan terbuka lagi untuk selamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW menjelaskan,
Innallaha yaqbalu taubata al-abdi ma lam yughargir. Artinya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Juga dalam hadis lain, Man taba qabla an tatlus syamsu min maghribiha taballahu alaihi. artinya barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang kami cintai karena Allah, salah satu amalan yang dianjurkan dalam bertaubat adalah salat taubat. Ini adalah bentuk ibadah yang paling sempurna dengan menghadap Allah melalui ibadah yang penuh kekhusyukan. Salat taubat ini dilakukan dengan cara mengambil wudu dengan sempurna, kemudian melaksanakan salat 2 rakaat dengan niat khusus untuk memohon ampunan kepada Allah. Lalu ketika salam memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepadanya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Ma min abdin yuznibu zanban fayuhsinu at-tahura summa yakumu fayusalli rak'ataini summa yastaghfirullah wa ghafurur. artinya tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci dengan baik lalu berdiri melaksanakan salat 2 rakaat dan memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Generasi muda harapan bangsa yang dimuliakan Allah, betapa besar kasih sayang Allah. Dia tidak hanya membukakan pintu taubat, tetapi juga memberi cara untuk kembali kepadanya. Maka apakah kita akan masih menunda taubat? Apakah kita akan menunggu hingga ajal datang menjemput? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Terjemahan Quran surah At-Tahrim ayat 8. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Marilah kita jadikan hari ini sebagai awal perubahan, sebagai titik balik dalam hidup kita. Semoga kita menjadi hambanya yang kembali kepadanya dengan hati yang bersih, jiwa yang suci, dan amal yang diterima. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.